trading ya, khususnya kan aku scalping ya. Jadi kalau scalping itu syarat utama kita bisa scalping di saham tersebut adalah dia punya volatilitas yang tinggi sama volume yang ada juga, yang gede lah. Jadi volatilitas itu fungsinya buat apa? Nggak mungkin dong kita kan scalpingnya cukup paling semenit, ya menitan lah hitungannya. Nggak mungkin dalam menit itu kita nunggunya kita cuma dapat 1% gitu, 1%. Ya walaupun itu targetnya cuma chance buat saham itu naik pada saat itu juga 1% 2%. Nah itu kan nggak mungkin. Jadi kita butuh saham-saham yang potensi naiknya dalam sehari itu bisa di atas 10%. Sehari? Iya. Itu syarat paling utama untuk kita trading di saham tersebut. Jadi kriterianya gue nyarinya itu biasa dari top gainer. Nah, ada tuh di menu di NH. Ada ya? Ada. Top gainer itu. Jadi top gainer itu udah kesaring tuh, diurutin saham paling pertama yang memiliki kenaikan tertinggi, yang sekarang tuh 34%, sama yang paling terendah gitu, sampai 0. Oh berarti lu filter awalnya mulai dari situ? Iya, filter awal dari situ. Nah ngomong-ngomong soal scalping, gue curiga juga di luar sana banyak yang nggak ngerti scalping itu apa. Nah boleh dijelasin nggak sih sebenarnya scalping itu secara sederhananya gambarannya itu kayak gimana sih? Scalping itu bagian dari trading. Kan trading kan kita apa ya, kayak jual beli saham. Betul. Cuma ada waktunya yang bikin beda. Kalau scalping itu dalam hitungan detik, menit. Apanya? Belinya, jualnya? Beli dan jualnya. Oke. Detik, menit, jam. Nah itu scalping. Semua sampai hitungannya apa maksimal? Gue juga pernah dengar ada day trading gitu kan. Ini beda nih sama scalping. Hampir mirip. Cuma pembeda namanya sih. Cuma intinya dia scalping tuh jangka waktunya itu lebih ke detik, menit, jam. Pokoknya nggak lebih dari sehari lah. Itu scalping. Berarti jual dan beli dengan tempo yang cepat. Iya, betul. Dan itu mungkin repetitif kali ya. Maksudnya setelah selesai ini langsung transaksi yang lain gitu. Iya. Justru itu yang disukain sama sekuritas. Itu akan menghasilkan cuan buat kita. Ayo para scalper join. Oke, jadi sebenarnya ini trading ya kan, tapi waktunya cepat. Nah, tapi sebenarnya metode seperti itu apakah cocok buat semua orang? Kan kayaknya capek juga ya mantau terus gitu. Enggak, sangat apa, orang terpilih lah yang bisa scalping. Berarti Anda orang terpilih. Enggak juga cuma maksudnya scalpingnya kita tahu ya, dalam kasus itunya tuh kita bisa mantau di depan layar tuh seharian. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang mau scalping itu yang pertama harus ada waktunya dulu gitu. Karena kita tahu kalau misalnya scalping itu kita main berdasarkan momentum aja. Jadi nggak mungkin kita sepanjang jam trading itu kita trading terus nggak. Jadi kita trading itu sepanjang ada momentumnya. Nah momentumnya itu kita nggak bisa tahu kapan. Iya. Nah makanya itu kita butuh mantau seharian gitu. Nah jadi selain itu juga scalping itu juga butuh apa ya, psikologis, mentalnya itu juga. Karena ibaratnya kita bisa cuan 1 juta dalam hitungan menit. Tapi dalam menit itu juga kita bisa hilang segitu juga. Jadi butuh mental yang kuat. Makanya orang-orang scalping itu biasanya punya apa ya? Punya modal darurat lah. Yang udah survive lah kehidupannya gitu. Ya jadi maksudnya dia benar-benar pakai uang yang kalaupun ini hilang, ya udahlah gitu. Iya, uang dingin lah ya. Uang dingin. Iya. Tapi gue penasaran nih, kalau misalkan scalping itu mungkin apa ya, bisa dibilang cukup memakan waktu. Tapi kenapa lu suka metode itu? Karena cepat hasilnya. Pokoknya apalagi mahasiswa kan. Iya, mahasiswa awal-awal lihat tujuan cepat kan. Pasti pengen juga gitu. Tapi kalau misalkan lu sendiri, apakah lu scalping all the time? Kayaknya harusnya mungkin ada momentumnya, mungkin lu invest juga atau lu selalu melakukan transaksi beli jual gitu. Nah, kalau dulu karena memang dulu masih awal masih belajar gitu ya, masih telepo lah ya. Dulu tuh gua scalping itu ya sepanjang jam trading gitu. Jadi liatin terus gitu kan, karena emang belum tahu momentumnya kapan, karena masih euforia juga kan. Nah itu
mungkin yang bisa bedain trading biasa sama trading kompetisi tuh. Nah biasanya kompetisi itu seharian tuh biasanya. Biasanya karena kan pengen dapetin cuan yang maksimal kan. Nah, cuma kalau misalnya sekarang karena gue udah tahu gitu kapan momentum yang pas gitu, kapan momentum yang pas tuh udah dapet pada saat history trading. Jadi history trading, gue sering dapetnya tuh pada saat jam market nih, pas awal market aja. Tapi setelah di atas jam 10, ternyata gue loss terus ataupun nggak dapet momentum sama sekali. Ya udah, akhirnya dari history trading itu, gue memutuskan buat ya di jam-jam tertentu aja, yang biasa gue dapet cuan. Tapi history trading itu bisa jadi setiap orang beda-beda juga. Iya benar. Misalkan lu tadi jam berapa? Jam 9 atau jam 10? Iya. Tapi ada juga yang mungkin di jam-jam lain orang history tradingnya bagus gitu. Benar. Jadi itu tergantung preferensi masing-masing sih. Karena kan yang ngedukung itu kan dari history trading mereka masing-masing. Kayak gitu. Jadi lu bener-bener ngelihat momentum, lu nggak ngelihat sektor, nggak ngelihat sahamnya. Enggak. Bener-bener pokoknya momentumnya bagus, sikat gitu. Justru gua nggak pernah tahu saham itu bergerak di bidang apa, nama sahamnya apa, enggak. Oke. Jadi gue berdasarkan yang momentum aja yang memang itu bisa menghasilkan gua cuan gitu. Ada potensi cuan di situ ya udah gue mainnya di situ. Tapi lu punya barang yang lu simpen jangka waktu lama nggak sih atau semuanya lu lepas jual? Ada. Swing, bisa di swing. Ya mungkin 6 bulanan gitu. Cuma itu biasa kan di saham-saham yang memang bergeraknya aman gitu. Karena lu ngelakuin itu juga? Iya, ngelakuin. Cuma di beda RDN lah, beda rekening. Beda sekuritas? Ya. Oke, nah kita udah lumayan ngulik lah. Tapi gue penasaran, lu kan masih kuliah. Ya. Orang tua lu gimana dengan lu trading seperti ini, nggak ada masalah atau orang tua lu juga udah cukup well educated? Karena jujur ya, ketika gua dulu bahkan mau let's say ngomong saham, orang tua yang konvensional itu biasanya nganggap itu entah itu gambling lah atau apa. Nah, orang tua lu gimana tanggapannya? Dulu ya, awal-awal tuh buat gue belajar trading ataupun gue trading gue nggak pernah bilang. Jadi orang strict berarti ini. Ya bisa gitu. Cuma orang tua tuh taunya gue ya kuliah depan layar. Cuma momentumnya pas gue juara itu mereka baru tahu. Taunya pas juara. Nah itu kuncinya sebenarnya. Itu kuncinya. Jadi pas gue juara, kan mereka nggak tahu tuh rugi-ruginya kan. Yang penting gue juara, gue dapet uang, ya udah mereka iya aja lah gitu. Cuma ya secara background sih orang tua sebenarnya adalah investasi. Cuma investasinya ya yang orang tua biasanya tanah ataupun deposito. Cuma kan ini kan saham kan bagian dari instrumen investasi lah. Iya. Sebenarnya mereka oke aja sih. Yang penting dijaga aja lah gitu. Jangan sampai lo bisa sampai all in, sampai minjem gitu buat ginian doang. Itu baru dimarahin. Nah, tapi tadi ngomong-ngomong orang tua nggak tahu lossnya, dulu pernah loss paling gede in persen berapa, in rupiah berapa? Dulu Ingat ya? nggak? Kalau dulu sih masih kecil lah, masih kalau kecil ya paling 1 juta, 2 juta lah ruginya. Nah, cuma yang sekarang ini ya rugi dalam per bulan mungkin bisa rugi 40-50 juta gitu dalam sebulan. Rugi itu ya? Rugi. Cuma in persen ya sebenarnya aman angka segitu. Kalau cuannya? Cuannya ya 1:1 lah. Minimal 1:1. Oke. Gitu. Bahkan bisa lebih kayak gitu. Berarti sekarang masih akan ikut trading competition enak nih kira-kira? Masih dong. Ikut ya? Ikut. Nah tapi gini deh, mungkin pertanyaan terakhir deh buat gua. Iya. Buat orang yang mau masuk trading competition, terus udah gitu mungkin dia ngerasa kayaknya gua nggak jago-jago amat di trading, lalu kira-kira punya apa ya, semacam pesan khusus atau misalkan kayak motivasi atau apa gitu yang mau lu sampein berkaitan dengan pengalaman lu juga sebelumnya dengan trading competition sebelumnya? Sebenarnya kalau misalnya untuk ikut trading competition sebenarnya ikut aja, karena itu juga bisa menjadi ajang buat kalian untuk bisa membuktikan kalau misalnya metode yang udah kita terapin itu berhasil gitu. Cuma yang paling penting sih dijagalah resikonya gitu. Jangan sampai ya walaupun ini ajang kompetisi tapi jangan sampai jatuh lah gitu. Jangan sampai loss-lossnya gede banget gitu. Tetap dijaga ya sesuai dengan trading biasa aja. Cuma kalau misalnya memang targetnya juara, ya udah berarti lebih aktif aja, lebih aktif trading.
lebih digiatin lagi apa namanya evaluasinya gitu. Karena teman-teman sebenarnya trading itu sangatlah tidak mudah gitu, sangat jauh sekali. Karena selain mungkin di awal oke lah kita belajar teknikal tuh gampang banget kelihatannya gitu, cuma pada saat journey tradingnya udah berjalan itu yang paling berpengaruh justru di psikologisnya. Karena itu pasti bakal ngerasain banget psikologis itu ketika cuan, ketika loss. Jadi kalau misalnya ketika cuan itu senang banget, itu bisa jadi salah karena bakal berdampak, wah ini berarti metode gue ini bener nih, berarti gue ngelakuin apa aja buat tambahin modal bakal cuan. Nah itu kan udah jadi salah tuh. Makanya dalam loss dan cuan tuh ya sikapnya biasa-biasa aja lah, normal aja. Karena dalam trading itu somehow gitu kita ditargetkan untuk masuk sesuai momentum, keluar juga sesuai momentumnya gitu. Jadi kalau misalnya ada harapan di situ sangat tidak mungkin untuk kita bisa jatuh gitu. Jadi karena kita dituntut untuk masuk pada saat momentum dan keluar sesuai tepat waktunya, makanya kita harus belajar gimana cara kita cuan, harus evaluasi pada saat kita loss kayak gitu. Karena yang bakal ngebantu kita evaluasi di market, yang bakal nyari tahu kita udah nyampe mana nih di market gitu, itu marketnya sendiri yang bakal berbicara gitu. Menarik sih, ketika kita udah cuan belum tentu metode yang sama bisa membuat kita cuan terus. Iya betul. Itu makanya perlu ngejaga sisi psikologisnya. Iya. Karena di market ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada metode benar, nggak ada metode yang salah. Karena bisa jadi orang yang pinter teknikal itu bisa jadi rugi, tapi orang yang nggak tahu apa ketika masuk ke market saham bisa jadi cuan. Nah di situ makanya butuh dasar fondasi yang kuat, butuh mental yang kuat, sama yang terakhir faktor luck itu bakal ngebantu kedua ini gitu, buat kita grow up gitu, bisa bertahan di market kayak gitu. Jadi faktor luck ini juga menjadi booster yang penting. Iya benar, booster yang penting. Thank you Ferdian buat waktunya ikut trading competition. Dan tetap semangat, semoga kuliahnya lancar dan sukses terus ke depannya. Oke. Thank you ya. Thank you.